Seorang skolioser seringkali tidak menyadari bahwa tulang belakangnya itu membengkok, sehingga dia butuh koreksi dengan cara melihat di depan cermin secara utuh dari kepala sampai ke pinggang minimal, kemudian dia bisa mengkoreksi ke arah tengah, sehingga terbentuklah persepsi yang baru. Kepada Anda yang sedang berjuang melawan skolosis, jangan lupa latihan adalah sesuatu yang mutlak Anda lakukan dengan atau tanpa brace. Assalamualaikum, dengan Heru, fisioterapis. Ada yang gelisah terkait kasus yang dia alami, seorang pasien dengan kondisi skolosis mengeluhkan setelah pemakaian brace selama 22 jam sehari, sekian bulan lamanya dia melewati ketidaknyamanan itu, karena dengan pakai brace itu pasti posisinya tidak nyaman, apalagi dia memakai harus dengan durasi yang cukup lama dalam sehari, 22 jam. Itu pasti sangat menyiksa, dan itu memang dia pahami sebagai proses yang harus dia lewati untuk mendapatkan koreksi postur atau koreksi tulang belakang yang tadinya meliuk gitu ya, menjadi lurus. Tapi ternyata setelah evaluasi berikutnya didapati kurvanya bertambah, skoliosisnya semakin melengkung ke samping, sehingga yang bersangkutan merasa hopeless segala macam. Setelah dievaluasi ternyata ada poin-poin yang terlewat gitu ya. Nah, ini kita akan sharing bagaimana sebuah skolosis itu kita koreksi ya. Terkait skolosis ini sebetulnya bukan sekedar tulang belakang yang membengkok ke samping ya, tapi juga dia ada efek rotasi. Ini kita sudah kita jabarkan di video sebelumnya, kenapa kemudian muncul punuk, kemudian kenapa muncul sesak nafas dan segala macam. Anda bisa melihat beberapa video sebelum ini. Nah, kemudian bahwa skolosis itu juga melibatkan tentang persepsi, yaitu berarti kita bicara bagaimana saraf ya, stimulasi terhadap brain mapping, bagaimana postur tubuh itu direkam oleh otak. Karena skolosis ini berproses secara perlahan-lahan, sehingga terjadi adaptasi yang sedikit demi sedikit. Maka seringkali para skoloser itu tidak menyadari kalau tulang belakangnya bengkok, karena proses yang sedikit demi sedikit ini kemudian terjadi brain mapping ya di otak secara perlahan. Persepsi itu terbentuk, sehingga pada satu titik di mana kelengkungan itu semakin parah, mulailah muncul ketegangan otot di kanan dan kiri, dan di punggung dan di pinggang. Inilah kemudian mulai muncul keluhan, dan begitu dicek ternyata seringkali kondisi skolosisnya sudah cukup derajatnya cukup tinggi. Nah, kembali kenapa pemakaian bracing tidak serta-merta otomatis membuat penurunan sudut pada skolosis. Kita lihat slide berikut ini, bahwa prinsip terapi pada skolosis itu setidaknya ada 3 dari kacamata kami sebagai fisioterapis. Yang pertama adalah bawa ke center atau ke overcorrection. Maksudnya adalah tulang belakang yang tadinya bengkok, yuk dibawa ke tengah, atau bahkan melewati pola skolosisnya, berarti overcorrection. Ini yang pertama. Yang kedua, aktivasi otot untuk membangun persepsi. Jadi otot-otot di area tulang belakang ini harus kuat, kemudian untuk menopang tulang belakang supaya dia tetap ada di tengah di langkah pertama ini ya. Aktivasi otot untuk membangun persepsi. Setelah 1 dan 2 ini kita dapatkan, yuk bawa ke aktivitas sehari-hari. Jadi bagaimana si pasien itu tetap membawa postur barunya, persepsi barunya ke tengah, kemudian mengaktifkan otot, dan ini dibawa sehari-hari saat dia duduk di meja makan, duduk di meja belajar,
berdiri di halte, berdiri di bus, berjalan segala macam selalu dibawa ke postur baru. 3 prinsip ini yang kemudian kita harus cermati. Kalau begitu, bagaimana bracing? Bracing ada di tahap mana? Kalau kita cermati, bracing ada di tahap nomor 1 ini. Ya, ini menjadi terapi konservatif, bracing non operasi gitu ya maksudnya. Maka bracing ini sebaiknya didesain sesuai dengan pola kurva dari masing-masing pasien, tergantung bentuk skolosisnya. Ya, bracing sekali lagi dia hanya membawa tulang belakang ke tengah atau correction atau over correction gitu ya. Sekali lagi, yang membuat otot-otot menjadi aktif adalah exercise. Berikutnya kita akan lihat kenapa aktivasi otot itu penting, ya karena dia untuk membangun persepsi yang baru. Pertama, syarat-syaratnya kontrol visual dan propriosepsi. Propriosepsi itu secara mudah dipahami adalah bahwa karena tulang belakang bengkok itu tanpa disadari, sekarang dia harus menyadari dengan cara mengkoreksi pelan-pelan, bawa ke tengah, muncul propriosepsi, rasa postur, rasa sendi gitu ya. Bahwa propriosepsi itu misalnya saya tanpa melihat, saya bisa mengerti siku saya menekuk, kemudian saya menyamakan siku kanan, siku kiri lurus, saya menyamakan siku kanan saya akan lurus. Itulah propriosepsi gitu ya. Nah, pada kasus skolosis dia harus paham bahwa saya harus membawa badan saya ke tengah supaya tidak lagi menyerah pada pola skolosisnya. Berikutnya, postural awareness, bahwa postur baru ini harus terpola lagi, termapping lagi di otak sebagai new persepsi yang baru, dilawan terus untuk membangun persepsi yang baru. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana mempertahankan postural alignment, persepsi yang baru, postur yang baru, postur yang lurus, itu terus dibawa pada posisi statis maupun dinamis, pada saat duduk maupun saat sedang berjalan, terus menerus. Nah, itulah kenapa untuk membentuk persepsi baru ini pada desain latihan di klinik-klinik koreksi skolosis seringkali kita sediakan cermin. Kenapa cermin? Karena sekali lagi seorang skolioser seringkali tidak menyadari bahwa tulang belakangnya itu membengkok, sehingga dia butuh koreksi dengan cara melihat di depan cermin secara utuh dari kepala sampai ke pinggang minimal, kemudian dia bisa mengkoreksi ke arah tengah sehingga terbentuklah persepsi yang baru. Nah, kemudian ternyata dengan brace pun latihan mutlak dibutuhkan untuk mengaktifasi otot sehingga terjadi persepsi yang baru, sehingga kesimpulannya latihan mutlak dibutuhkan pada skoliosis. Kepada Anda yang sedang berjuang melawan skolosis, jangan lupa latihan adalah sesuatu yang mutlak Anda lakukan dengan atau tanpa brace. Selamat berjuang, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.